Kita ke saham-saham yang Anda rekomendasikan, Mas Wisnu, seperti yang Anda saksikan di layar televisi, pemirsa, untuk kemudian Anda mungkin screen capture terlebih dahulu, begitu ya. Ada Saratoga dengan support di 2.600, resistance di 3.000 dengan rekomendasi trading buy. Apa yang menarik dari SRTG? Iya, kami melihat secara teknikal dan fundamental Saratoga ini termasuk emiten yang kuat ya. Yang kalau kita lihat historikalnya juga emiten ini biasanya di akhir tahun sering terjadi kenaikan. Dan kalau kita lihat MACD-nya itu sudah dalam fase yang menunjukkan uptrend lanjutannya ya. Karena MACD-nya sudah golden cross dan sudah di atas titik nol. Dan kami suka ketika harga saham ini uptrend dan dia di atas titik nol. Biasanya dia akan cenderung kuat. Oke, trading buy saja terlebih dahulu karena itu mungkin strategi investasi yang cukup aman untuk saham ini, atau secara Iya, fundamental mungkin Anda punya keyakinan sendiri kalaupun mungkin ternyata investor tertarik untuk mengkoleksi SRTG dalam jangka panjang. ya, kami lebih ke short term to middle ya kalau untuk Hmm, Saratoga ya. Karena kalau kita lihat untuk di bawah 1 bulan pun masih menarik. Walaupun mau di bawah 1 tahun juga masih menarik. Jadi short term to middle sebenarnya nggak masalah. Selama trennya masih uptrend, kami rasa di hold pun tidak masalah. Oke, 2740 level terakhir support Anda di 2600, artinya tunggu saja di level itu atau mungkin sekarang menarik untuk bisa masuk mengingat target price-nya adalah ataupun resistance-nya di 3000. Ya, sebenarnya di level saat ini pun kita bisa lakukan pembelian ya. Baik, oke. Eh, Ya, dari Saratoga kita ke PTBA, Mas Wisnu dengan support di 3.700, resistance di 3.950 dengan sama rekomendasinya trading buy. ya, Seperti apa PTBA? ya, yang kami cukup senang dari PTBA adalah dividen yang rutin ya setiap tahun. Kemudian kalau kita lihat dari harga komoditas batubara di akhir tahun justru naik ya. Kami cermati saat ini harga batubara udah di level $400, di atas $400 ya per tonnya. Jadi beberapa bulan yang lalu sempat terkoreksikan di 380-an. Namun karena demand-nya masih tinggi, akhirnya berhasil mengangkat harga komoditi ini tadi. Nah, kami melihat kombinasi antara fundamental dan katalis dari harga komoditas PTBA ini sangat menarik gitu ya. Kami melihat target price yang memungkinkan untuk PTBA itu hingga 4280 ya. Di level sekarang pun kita bisa lakukan pembelian. 4280 diraih dalam jangka waktu berapa lama, Mas Wisnu, untuk PTBA? Ya, kami rasa di 3 sampai 6 bulan ya. Kalau Oke. memang marketnya mendukung dan harga komoditinya tetap kuat di atas 400. Oke, level terakhir di 3770, tapi level supportnya 3700 yang Anda rekomendasikan, artinya semakin dekat ke level support begitu ya untuk PTBA sendiri dan rekomendasi trading buy. Kemudian kita ke MDKA seperti apa? Iya, kita lumayan suka dengan emiten-emiten yang berkaitan dengan mineral ya. Yang kalau kita lihat MDKA juga ini kan emiten yang mereka produksi nikel, kemudian mereka juga produksi emas. Dan ini sebenarnya cukup menarik gitu ya ketika pelemahan ekonomi global, tapi di saat yang sama eh, butuh safe haven yang menjadi alternatif. Nah, kita lihat MDKA ini menarik. Oke, secara fundamental juga memang dinilai menarik, tapi kemudian mengapa Anda merekomendasikan sejauh ini hanya trading buy dulu untuk MDKA? Ya, karena kita melihat memang uncertainty-nya masih tinggi ya. Seperti yang diungkapkan senior dari Bank Indonesia, ada istilah namanya VUCA ya, yang kalau kita lihat volatility, uncertainty, kemudian complexity dan ambiguity-nya itu masih sangat tinggi di market. Dan kita melihat memang kalau untuk aman, kalau kita mau trading ya tentu disiplin cut loss ya. Ketika sudah tidak sesuai planning, kami rasa lakukan saja cut loss. Oke, level terakhir di 4260, Anda merekomendasikan level masuknya di 4230 dengan resistance di 4400. Level terakhir kalau mau masuk ke MDKA masih oke ya, Mas Wisnu ya? Iya, Oke. kami rasa bisa lakukan pembelian secara bertahap ya. Baik.
Berikutnya ada Unilever dengan support di 4.500 dan resistance di 5.000, maksud kami dengan rekomendasi trading buy. Sudah lama tidak mendengar nama Unilever di rekomendasi saham analis-analis. Apa yang menarik kali ini dari Unilever sehingga kemudian Anda merekomendasikan secara trading untuk Unilever? Ya, menyambung dari yang sudah kita paparkan tadi ya. Kami memang kalau kombinasi antara fundamental dan katalis yang menarik itu salah satunya Unilever dan ICBP gitu ya. Kalau kita mau bicara window dressing, potensialnya yang cukup tinggi ya mereka yang punya market cap yang besar gitu. Dan kita melihat Unilever ini punya peluang, terutama saat ini harga sahamnya itu sebenarnya cenderung sideways ya, 4.600, 4.700-an. Dan kita melihat secara kinerja juga kuartal ketiga kemarin kan Unilever masih mencatatkan kinerja yang positif. Nah, kita melihat katalis itu berpotensi untuk menggerakkan harga saham Unilever. Untuk short term to middle kami melihat 5.500 level yang cukup memungkinkan, walaupun sebenarnya kenaikan di level 5.000 pun sudah sangat baik gitu ya untuk Unilever. Baik. Ya, baik. Dan ini kalau bicara mengenai pendapatan Unilever sendiri meningkat 5% secara tahunan menjadi 31,5 triliun rupiah hingga kuartal ketiga tahun 2022 dan laba bersihnya juga naik 5,3%. Kita jeda sejenak, Mas Wisnu, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari IHSG di pagi hari ini seperti Anda saksikan di layar televisi pemirsa. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Wisnu ya. Ya, dari data yang dapat Anda saksikan di layar televisi untuk pembukaan IHSG. Oke. Ya, kita akan simak terlebih dahulu pemirsa untuk IHSG di pagi hari ini dibuka melemah 0,45% di level 670, maksud kami 6.723,297. Ya, kami berbincang kembali dengan Mas Wisnu. Mas Wisnu, bicara mengenai proyeksi Anda terkait dengan IHSG di pagi hari ini dibuka melemah, proyeksinya hari ini akan seperti apa? Ya, sejalan dengan pelemahan bursa global ya, kalau kita lihat tonsnya akan cenderung terkoreksi, dan kita melihat memang cukup berat ya, pertama hingga sepanjang pekan ini dan pekan lalu juga kita lihat indeks kita udah merah, namun kita melihat memang koreksinya mendekati pekan keempat ini sudah mulai mereda harusnya ya. Kalau kita lihat hingga hari ini artinya indeks kita udah koreksi 5% di Desember ini, Mas. Baik, terkoreksi 5% di bulan Desember ini begitu ya. Untuk target sendiri di IHSG dari FIC Sekuritas ada di level berapa, Mas Wisnu? Kalau hingga akhir tahun sebenarnya kami cukup optimis ya, IHSG itu mampu mencapai level 7.000-an. Walaupun kalau kita lihat hari ini IHSG-nya masih di 6.700-an. Kalau untuk hari ini kami rasa di level supportnya ada di 6.650, kemudian resisten terdekatnya di 6.750. 6.650 untuk supportnya dan resistensinya di 6.750 untuk perdagangan hari ini. Baik, oke. Kita akan simak kembali pemirsa data pembukaan IHSG di hari ini. IHSG dibuka melemah beberapa menit yang lalu, 0,6% di level 6.711,128. Jakarta Islamic Index melemah 0,56% di level 588,607. LQ45 melemah 0,64% di level 936,287. Dan kita akan simak saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers, diantaranya adalah BBCA, kemudian ada Jekon, ada MTPS dan NetV dengan penguatan masing-masing 0,01%, 14,05%, 14,17% dan 4,42%. Kemudian ada Bank BRI, Telkom, BMRI dan BSBK yang masuk dalam jajaran top losers dengan pelemahan masing-masing 1,43%. Kemudian 1,36%, 0,25% dan 5,45%. Kita coba bahas sedikit mengenai Jekon yang penguatannya 14,05%, Mas Wisnu.
Apa yang bisa dianalisa dari kenaikan yang cukup signifikan dari J-Con sendiri? Ya, untuk Jcon sebenarnya mungkin lebih ke teknikal reward saja ya, kalau memang terjadi penguatan. Karena kalau kita lihat trennya sebenarnya sejak September yang lalu, emiten ini terkoreksi cukup signifikan ya, dari 240 saat ini ke 133-an ya. Oke. Oke, ya itu tadi dia saham yang masuk dalam jajaran top losers dengan penguatan paling signifikan. Kita ke top gainers maksud kami. Kita ke top losers yang mengalami pelemahan yang paling signifikan jika dibandingkan dengan saham-saham top losers lainnya, 5,45% untuk BSBK. Ada yang bisa dimanfaatkan secara trading nggak dari BSBK, Mas Wisnu? BSBK ya, kalau kita lihat ini kan emiten yang baru IPO ya, Ya. secara teknikal sebenarnya sangat sulit untuk kita predik. Jadi kalau kita coba masuk, saya kira cenderung gambling ya untuk entry point ya untuk saham yang baru IPO. Baik. Oke, itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan oleh FAC Sekuritas, kemudian juga beberapa analisa sudah dihadirkan mengenai sektor retail begitu ya di festive season. Mas Wisnu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bar. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Sama-sama, terima kasih Mas. Baik.